Perkenalkan, saya Marlin Diatalegori. Pada video kali ini adalah video bagian kedua yang membahas tentang tabel pada CSS, di mana pada video kali ini akan dibahas 6 subjudul. Yang pertama ada tabel alignment, yang kedua ada style pada tabel, yang ketiga ada hover tabel, yang keempat ada tabel bergaris, yang kelima ada warna tabel, dan yang keenam adalah tabel responsif. Pembahasan pertama tentang CSS tabel alignment. Jadi, alignment ini merupakan perataan teks, di mana untuk meratakan teks kita bisa gunakan dua posisi. Ada perataan secara horizontal, ada perataan secara vertikal. Nah, untuk perataan secara horizontal, kita gunakan properti text align, di mana properti text align ini akan mengatur atau menetapkan teks dengan perataan kiri, kanan, atau tengah dari konten di dalam tag TH dan juga TD. Teman-teman bisa lihat contohnya pada tabel di sebelah kiri layar. Di sini ada perataan teks ke tengah dengan properti text align, value-nya center. Jadi, value dari perataan teks ini bisa berupa left untuk kiri, right untuk kanan, dan center untuk tengah. Teman-teman bisa lihat hasilnya pada tabel. Selain perataan teks secara horizontal, teks juga bisa diratakan secara vertikal menggunakan properti vertical align. Jadi, properti vertical align ini akan menetapkan alignment secara vertikal. Perataannya meliputi perataan atas atau value-nya above, bawah atau bottom, dan juga tengah atau center dari konten di dalam TH ataupun TD. Namun perbedaannya, untuk horizontal menggunakan properti text align, sedangkan vertikal menggunakan properti vertical align. Selain perataan bagian atas, tengah, dan bawah, vertical align ini dapat diatur secara default untuk perataan teks pada bagian tengah atau value-nya adalah center untuk elemen di dalam tag TH dan juga TD. Nah, untuk contoh di sebelah kiri layar, di sini bagaimana mengatur perataan teks secara vertikal ke bagian bawah di dalam elemen TD. Teman-teman bisa lihat contoh penerapannya. Ini vertical align, value-nya adalah bottom, ditambahkan dengan height-nya 50 pixel. Pembahasan yang kedua, kita akan bahas tentang CSS Table Style, jadi mengatur style di dalam tabel. Untuk mengontrol ruang antar batas dan konten dalam tabel, kita bisa gunakan properti padding di dalam elemen TD dan juga TH. Teman-teman bisa lihat contoh penerapannya pada tabel di sebelah kanan layar, di mana diterapkan padding sebesar 15 pixel dan text align dengan value left pada tag TH dan TD. Hasilnya teman-teman bisa lihat pada tabel. Di mana kalau kita lihat di sini ada space antar garis bagian atas dan juga bagian bawah dari konten di dalam TH dan juga TD. Lalu kita juga bisa menerapkan pembagi horizontal. Jadi border dalam tabel ini hanya ditampilkan border yang horizontal saja, sedangkan untuk sisi yang vertikal tidak ditampilkan. Kita bisa gunakan properti border bottom. Jadi bordernya ini di-set hanya bagian bawah saja yang ditampilkan, di mana di sini diterapkan tebalnya 1 pixel, lalu jenis bordernya solid, dan menggunakan nilai warna. Pembahasan ketiga, kita akan bahas tentang hoverable table. Jadi, hoverable table ini adalah tabel pemilih atau penyeleksi pada tag TR untuk menyorot baris dalam tabel menggunakan mouse. Jadi, ketika kita sorot tabelnya, maka tabel tersebut akan berwarna. Untuk contohnya atau untuk penerapannya, kita bisa gunakan value hover dalam tag TR, di mana
over ini dalam kurung kurawal dituliskan background color yellow. Jadi background color di dalam tag TR ketika kita sorot adalah berwarna kuning. Yang keempat, kita akan bahas tentang tabel bergaris. Untuk membuat tabel bergaris seperti zebra, sini kita bisa gunakan properti NTH Child, di mana NTH Child ini akan memilih tabel yang kita gunakan untuk menetapkan warna berbeda dari kolom lainnya dan menambahkan background di dalamnya. Background ini bisa berupa urutan dari tabel genap ataupun tabel ganjil. Contohnya di sini adalah TR diikuti dengan NTH Child Even. Even itu merupakan urutan genap. Jadi tiap tabel dengan urutan genap akan diberikan background color menggunakan nama warna ataupun nilai warna yang diinginkan. Di hasil penerapannya, teman-teman bisa lihat pada tabel di sebelah kiri layar hasil dari penerapan tabel bergaris. Selanjutnya, pembahasan yang kelima, kita akan bahas tentang warna pada tabel. Jadi untuk menentukan warna pada tabel, kita bisa menggunakan background color. Di background color ini kita bisa terapkan pada bagian tabel yang ingin kita berikan warna. Biasanya diterapkan pada tag TH. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang CSS Responsive Table. Jadi, tabel responsif ini akan menampilkan bilah bulir secara horizontal jika layar terlalu kecil untuk menampilkan konten secara lengkap. Jadi, nanti ada bagian tabel atau bagian di bawah tabel yang berupa scrollan. Jadi, akan diberikan satu space atau satu ruang yang menempatkan scrollan dari mouse. Jadi untuk menambahkan tabel responsif dapat menambahkan elemen penampung seperti div atau pembagi di dalam properti overflow X auto sekitar elemen. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan pada video berikut kita akan lanjut membahas tentang CSS position.